Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kita sudah sampai di Candi Dadi. Setelah ini, kita akan melakukan eksplorasi di Candi Dadi Tulungagung, mulai dari segi arsitektur, bahan utama bangunan, dan kenapa Candi Dadi ini berada di puncak Bukit Walikukun yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dari segi bentuk bangunan, Candi Dadi berbentuk bujur sangkar dengan panjang dan lebar 14 meter dan mempunyai ketinggian 6,5 meter di atas permukaan tanah. Dengan bahan utama batuan andesit serta terdiri atas batur dan kaki candi. Uniknya, Candi Dadi tidak memiliki relief di seluruh sisinya dan juga tidak memiliki angka tahun. Pada bagian tengah candi terdapat lingkaran yang berlubang dengan diameter 3,35 meter dan kedalaman kurang lebih 3 meter. Namun, untuk mencapai puncak Candi Dadi tidak ada akses ataupun tangga untuk menuju sumur candi. Satu-satunya cara untuk mencapai puncak adalah dengan menggunakan tangga buatan berbahan bambu atau alat bantu lainnya. Para arkeolog berpendapat bahwa bentuk segi 8 tadi merupakan Surya Majapahit, yaitu lambang bentuk matahari bersudut 8 dengan bagian lingkaran di tengah menampilkan dewa-dewa Hindu. Lambang ini membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari khas Surya Majapahit. Menurut J. van Lohuizen de Loo, Candi Dadi merupakan sebuah stupa. Menurutnya, bagian yang tersisa adalah dasar dari stupa, sedangkan andanya telah hancur. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Van Steen Clevens. Namun berbeda dengan keduanya, Agus Aris Munandar mengemukakan bahwa candi yang digolongkan pada candi era Majapahit ini merupakan sebuah Mahavedi yang berkaitan dengan kaum resi. Menurut ajaran Veda, para resi mengadakan sebuah upacara kurban di mana pada upacara ini dibawakan beraneka ragam sesaji berupa buah-buahan, daging, bunga-bunga, dan lain-lain yang diletakkan di atas altar, serta terdapat potongan api untuk selanjutnya sesaji ini dibakar sebagai persembahan bagi para dewa. Para resi yang melakukan upacara kurban di Candi Dadi merupakan kaum resi yang bermukim di sekitar candi. Asap pembakaran langsung membumbung ke atas menuju puncak gunung sebagai tempat persemayaman para dewa. Salah satu keunikan lainnya, sumuran yang di atas tadi, ketika hujan turun sederas apapun, di dalam sumuran tidak pernah menggenang air. Air yang turun langsung meresap ke dalam. Dan perlu kalian tahu, Candi Dadi merupakan salah satu peninggalan dari zaman dahulu, dan dari awal berdiri belum pernah mengalami pemugaran. Penelitian terhadap Candi Dadi pernah dilakukan oleh beberapa ahli purbakala, yaitu P.J. Vet tahun 1878, Hoppermans 1913, N.C. Krom 1915 dan 1923. Dalam laporan Belanda pada abad ke-19 disebutkan adanya kelompok bangunan candi, jumlahnya 5, di lereng utama Pegunungan Wajak atau juga disebut Pegunungan Walikukun di Tulungagung. Candi Dadi merupakan salah satu dari 5 kelompok candi tersebut. Tetapi sekarang ini hanya Candi Dadi yang masih tersisa, sedang yang lainnya sudah tak berbekas lagi. Letaknya yang berada di puncak bukit dihubungkan dengan anggapan masyarakat Indonesia kuno bahwa puncak gunung adalah tanah yang suci. Anggapan ini merupakan sebuah tradisi yang berlangsung sejak zaman prasejarah yang percaya bahwa arwah para leluhur berada di puncak gunung. Berkenaan dengan paham tersebut, lingkungan alam di sekitar candi memang sangat mendukung. Candi Dadi yang berada di puncak bukit dan langsung menghadap ke lembah Boyolangu di sebelah utaranya merupakan karya arsitektur yang menggambarkan sebuah kemegahan.
Selain sebagai tempat pemujaan, dapat diduga Candi Dadi dahulu berfungsi juga sebagai tempat pengabuan, pembakaran jenazah tokoh atau penguasa saat itu. Sifat keagamaan yang melatar belakangi pendiriannya secara tepat belum diketahui. Hal tersebut disebabkan tidak ditemukannya data yang mampu menunjang upaya pengenalannya secara langsung. Namun, sumuran yang terdapat di bagian tengah bangunan candi tersebut dapat digunakan petunjuk dan sebagai karakter sebuah percandian yang berlatar belakang keagamaan Hindu. Diperkirakan Candi Dadi merupakan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Majapahit sekitar akhir abad ke-14 hingga akhir abad ke-15. Candi Dadi juga syarat dengan aura mistis sekaligus keramat, terlebih jika dikaitkan dengan asal-usulnya. Konon, dahulu kala ada seorang pangeran yang sengaja datang ke desa Kedung Jalin untuk melamar seorang putri yang cantik jelita. Sang putri sebenarnya tidak ingin menerima lamaran, namun karena tidak bisa menolak secara langsung, dia pun mengajukan syarat. Sang pangeran harus bisa membangun 4 buah candi dalam kurun waktu 1 malam saja. Bagi sang pangeran, syarat tersebut tidaklah sulit dan membangun candi demi pujaan hatinya. Sang putri tak menyangka persyaratan yang diajukan ternyata dengan mudah dikerjakan, sehingga berpikir untuk menggagalkan usaha sang pangeran. Akhirnya, ketika candi keempat hampir selesai, sang putri memerintahkan beberapa wanita untuk membunyikan suara lesung. Mendengar suara lesung, sang pangeran menyangka hari telah berganti pagi, dan akhirnya pembangunan candi keempat terpaksa tidak diselesaikan. Candi keempat ini oleh masyarakat dinamakan Candi Urung karena bentuknya yang tidak sempurna. Kata urung sendiri berasal dari kata Jawa yang artinya belum. Tak berapa lama, sang pangeran menyadari hari masih petang dan merasa telah ditipu oleh sang putri. Dengan murkanya, sang pangeran mengutuk wanita di desa itu takkan bertemu dengan jodohnya kecuali telah masuk usia tua. Sedang penamaan Candi Buto karena menurut masyarakat dulu di atas candi tersebut terdapat sebuah arca besar yang sekarang tidak kelihatan. Sedangkan nama Candi Gemali atau Lingga Gemali sendiri karena itu di sana terdapat lingga yang mempunyai makna kesuburan lelaki. Warga desa sekitar menganggap candi itu sebagai salah satu tempat keramat di Tulungagung hingga saat ini. Tapi itu tadi hanya mitos loh atau legenda. Yang saya sangat kagumi yaitu bagaimana cara leluhur-leluhur dahulu membangun sebuah mahakarya di puncak gunung, dan dengan batuan-batuan andesit yang cukup berat bisa untuk menaikkan batuan-batuan tersebut dan menjadi sebuah bangunan yang sangat luar biasa. Dan perlu kalian ingat satu kali lagi, candi ini belum pernah sama sekali direstorasi. Candi ini masih asli seperti zaman dahulu kala. Ojo sambat, tetap semangat, salam budaya, lanjut. Itu tadi ulasan singkat mengenai Candi Dadi. Semoga tayangan ini bisa menjadi perspektif Anda. Mari kita jaga dan rawat peninggalan leluhur-leluhur Nusantara dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Rahayu. Nantikan penelusuran-penelusuran selanjutnya masih dengan channel kesayangan Anda, Nusantara Culture.